tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak-bapak sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mengawali pertemuan yang mulia ini, mari bersama kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Semoga hadirnya kita di kesempatan sore hari ini menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat malaikat-malaikat Allah melaporkan amalan seorang hamba, bahwa catatan kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini berada dalam kebaikan, berada dalam ketaatan. Dan semoga itu menjadi sebab satu hari kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa duduk bersama untuk melanjutkan ta'lim kita, melanjutkan kaji kita dalam sirah an-nabawiyah, perjalanan kehidupan manusia mulia, junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad pasti berada di atas akhlak yang mulia. Maka hadirnya dalam kehidupan adalah untuk memberikan kita keteladanan, untuk memberikan kita panduan, dan untuk membimbing kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, beberapa tema sudah kita bahas. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah tidak kurang 13 tahun, yang kemudian dikenal namanya marhalah Makkiyah, yaitu fase Makkiyah, yang mana banyak ulama menulis dari berbagai sisi, dan semua yang ditulis tidak akan ada habisnya untuk mengungkap kemuliaan sisi-sisi keteladanan dari manusia mulia ini. Maka kita bisa baca ragam buku sirah nabawiyah dalam beragam versi. Ada yang menulis secara riwayat, ada yang menulis dari sisi ini, dari sisi itu. Ar-Rasul al-Murabbi, Rasulullah sebagai seorang murabbi. Ar-Rasul al-Qaid, Rasulullah sebagai seorang komandan, panglima, seorang pemimpin. Kemudian banyak yang ditulis. Kemudian juga dari sisi tarbawiyahnya, pembinaannya dari sisi yang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, di fase Mekah hampir kita tuntaskan, diawali dengan persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah.
Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai tasliyah, sebagai hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menghadapi tantangan yang sedemikian luar biasa, juga sebagai pengokohan sekaligus memberikan ketenangan bahwa Nabi tidak sendirian. Walaupun manusia memusuhinya, Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan perlindungan, penjagaan sekaligus memberikan pembelaan. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi kekuatan di antara maknanya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah setelah melakukan perjalanan dakwahnya, kemudian masuk musim haji, datanglah orang-orang dari Ansor, yang mana mereka sebelumnya sudah dengar kabar bahwa di Mekah itu ada seorang yang mengaku Nabi. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang Ansar. Dan mereka tidak mau keduluan orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka di situ terjadi pertemuan yang kemudian dikenal namanya Bai'atul Aqabah. Perjanjian di Aqabah yang pertama. Kemudian dari mereka yang berjanji setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kembali ke Madinah lagi, dan Nabi mengutus delegasinya yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an untuk membersamai mereka, mengenalkan Islam, mengajarkan Islam. Kemudian di tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, datanglah mereka dengan jumlah lebih banyak. Dengan jumlah lebih banyak. Dan terjadilah namanya Bai'atul Aqabah As-Saniyah, yaitu janji setia Bai'at Aqabah yang kedua. Dan inilah yang menjadi tonggak nanti perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat Nabi hijrah ke Madinah, tidak didapati melainkan dari setiap rumah di kota Madinah sudah ada cahaya keimanan. Dan itu semuanya adalah awal dari dakwah delegasi sahabat mulia, sahabat Mus'ab bin Umair. Dengan keahliannya, dengan keilmuannya, gitu. Banyak kemudian dari penduduk Madinah, penduduk Yasrib pada saat itu namanya, dan juga tokoh-tokoh yang ada di Madinah, mereka mendapatkan hidayah Islam. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah peristiwa hijrah ini hanya ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah juga terjadi di nabi-nabi dan rasul sebelumnya? Maka di pembahasan awal ini terkait tentang hijrah Nabi ke Madinah, bahwa nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mereka pun melakukan perjalanan hijrah. Mereka melakukan hijrah. Dan kemudian kita akan lihat latar belakang hijrah Nabi ke Madinah nanti, dan surat terakhir yang turun di Mekah, yaitu surat Al-Ankabut. Nah, yang pertama, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah-hijrah ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama adalah dilakukan oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Salah satu dari putra keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau kita urutkan itu Adam, Idris, ya. Nabi yang kedua yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini digambarkan wilayahnya. Dulu saat Nabiullah Idris itu melakukan perjalanannya. Jadi di antara wilayah-wilayahnya ini. Jadi Asia kecil, Laut Kaspia gitu. Dan jejak-jejak hijrah para nabi itu pun masih kita dapati sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat di dalam atlasnya itu, ya nabi-nabi memang sebagian besar turunnya di
wilayah-wilayah sekitar Jaziratul Arab, gitu kan. Wilayah-wilayah di situ dan di wilayah Afrika. Kemudian yang berikutnya setelah Nabiullah Idris alaihissalam yaitu hijrahnya Nabiullah Ibrahim bersama istrinya Ibunda Ibunda Sarah dan juga keponakan beliau Nabiullah Lut alaihi wassalam. Setelah melawan kezaliman kesewenang-wenangan Namrud, maka Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk hijrah ke wilayah Kan'an yang sekarang dikenal wilayah Palestina sekitarnya, wilayah Syam, Palestina, Syria, Suriah itu, Libanon itu wilayah Syam bersama Nabiullah Lut. Dan peninggalan secara sejarah dibuktikan dan memang ada. Ini perjalanan hijrah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat panjang. Sampai nanti setelah tinggal beberapa waktu di Kan'an diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah lagi. Untuk memenuhi mimpinya yaitu hijrah ke Mekah gitu. Kalau sekarang kita kenal. Dan itu pun nggak ada mapnya, juga nggak ada petunjuknya. Kebayang Pak, disuruh jalan tapi nggak dikasih petunjuk. Petunjuknya tuh hanya nanya di jalan. Di setiap wilayah yang dikira itulah yang dituju mampir, ternyata enggak. Jalan lagi terus demikian. Dari Palestina ke Mekah itu berapa ratus kilo Pak? Ya, kalau perjalanan dulu naik onta atau naik kuda itu berapa ya? Bolak-balik kalau nggak salah 1 bulan. Perjalanan saat itu. Dengan kondisi saat itu. Kita ngebayanginnya nggak kondisi sekarang gitu. Ada lampu, kemudian jalan sudah rata. Nah, dan perjalanan hijrahnya Nabiullah Ibrahim itu sedemikian luar biasa. Maka hadirnya pun Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahima, sungguh ada pada diri Nabiullah Ibrahim itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Setelah kemudian tinggal di satu tempat dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tinggalkanlah anak istrimu di situ. Nabiullah Ibrahim rasanya akan tinggal di situ, ternyata setelah itu diperintahkan hijrah lagi, balik lagi ke Palestina. Inni askantu durriyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di satu lembah yang nggak ada apa-apa di situ. Nah, ini perjalanannya sedemikian luar biasa. Kemudian hijrahnya Nabiullah Lut alaihissalam. Setelah kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu Nabiullah Lut diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Wilayahnya juga tidak jauh beda. Kemudian Nabi Yakub juga demikian, Nabi Musa alaihissalam dari Mesir, kemudian melakukan perjalanan sampai tiba di kota Madian, di negeri Madian, yaitu negerinya Nabi siapa Pak? Yang kemudian menjadi mertuanya, Nabi Syuaib, ya, menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Tinggal 10 tahun, tidak kurang 10 tahun. Setelah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi ke Mesir untuk mendakwahi Firaun. Maka dalam perjalanannya disitulah kemudian menerima wahyu di Bukit Tursina
yang kemudian dikenal namanya Ten Commandment, itu 10 pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepulangannya juga menakutkan Firaun. Kalau kita baca di Al-Qur'an dikisahkan oleh Allah dalam beberapa ayat itu, begitu Firaun dengar Musa mau balik ke Mesir, was-was gitu. Maka kemudian menebarkan provokasi, menebarkan apa lagi? Banyak hal gitu. Berita-berita miring terkait tentang Nabi Musa alaihissalam. Juga Nabi Isa alaihissalam bersama ibunda Maryam pun melakukan hijrah. Nah ini bahwa perjalanan hijrah yang secara makna itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian secara makna lebih luas, itu secara istilahinya lebih luas lagi dimaknai bahwa ini adalah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan, para nabi-nabi dan rasul sebelumnya pun melakukan perjalanan hijrah. Tadi wilayah-wilayahnya. Nah, apa yang melatar belakangi hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah? Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sebagian sahabatnya sudah diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke wilayah yang disebut namanya Habasyah. Yang mana di situ ada seorang raja yang adil, yang dikenal namanya Najasyi. Nah, di antara yang menjadi sebab melatar belakangi hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam banyak buku sirah, adanya konfrontasi yang semakin menguat, di mana Nabi dan para sahabatnya mendapatkan tekanan yang sedemikian keras selama bertahun-tahun. Hampir 13 tahun berada di Mekah sedemikian. Permusuhan, kemudian tekanan, ancaman yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yang sebenarnya mereka juga bagian dari keluarga sendiri. Tokoh-tokohnya itu yang masih ada hubungan kekerabatan. Bahkan musuh utamanya pun pamannya itu, Abu Lahab dan istrinya. Kemudian didukung tokoh-tokoh yang lain. Dan sebelum itu banyak sahabat Nabi, tidak kurang dari 70 sahabat, mereka hijrah ke Habasyah. Sampai nanti ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, setelah sekian waktu mereka kemudian dari Habasyah pergi ke Madinah. Walaupun kemudian saat hijrah ke Habasyah itu mendengar isu bahwa Makkah itu sudah futuh, Makkah itu sudah terbuka, sudah iman semuanya gitu. Berita yang disebarkan opini sedemikian sehingga kemudian sebagian sahabat yang di Habasyah pulang, ternyata berita itu dusta gitu. Kalau sekarang beritanya hoax gitu, Pak. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan puncak dari tekanan-tekanan yang mereka lakukan ketika tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga semangat para sahabatnya untuk menebarkan Islam pada saat itu, ragam tantangan sudah mereka lakukan, gitu. Penyiksaan, gitu. Bahkan kemudian kita kenal ada syahid pertama, orang tua dari sahabat Amr bin Yasir, gitu. Yasir yang dikenal dengan syahid pertama, kemudian istrinya Sumayyah menjadi syahidah pertama. Dan juga kemudian mereka kemudian melakukan pemboikotan, melakukan embargo, tidak boleh melakukan komunikasi dalam bentuk apapun terhadap Rasulullah dan kabilah-kabilah yang mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat pemboikotan selama 3 tahun itu, gak cuma kaum muslimin yang merasakan.
Abu Thalib pamannya yang belum beriman pun juga sama merasakan itu. Sampai kemudian diceritakan di wilayah itu udah nggak ada lagi yang ada bisa dimakan. Hanya rumput-rumput kering. Dan tidak ada satupun yang kemudian melemah keimanannya. Dan kita bisa bayangkan 3 tahun Pak nggak bisa komunikasi dengan siapapun. Hubungan perniagaan, perdagangan, pernikahan semuanya diputus. Pemboikotan yang mereka lakukan dan mereka kemudian menggantung perjanjian itu di Ka'bah. Tulisan itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan perjanjian itu di mana tulisan itu dimakan oleh makhluk Allah, yaitu rayap yang memakan tulisan. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedemikian. Dan Nabi SAW juga telah berusaha mencari orang-orang atau kabilah yang mau menolong dakwah beliau. Menawarkan ke personal, ke tokoh-tokoh, kemudian mendatangi kabilah-kabilah yang dilakukan ketika Mekah terasa sempit dirasakan Nabi SAW. Nabi melebarkan dakwahnya keluar Mekah. Kabilah-kabilah yang ada sampai kemudian Nabi tiba di Taif. Wilayah di luar Mekah tapi masih masuk wilayah Mekah untuk menyampaikan karena ada hubungan kekerabatan dari jalur ibunya. Harapannya akan mendapatkan sambutan yang baik, tapi ternyata kita baca ceritanya bagaimana sampai malaikat penjaga bukit pun mendatangi Nabi. Kemudian kalau Nabi mengiyakan, mereka akan menimpakan 2 bukit kepada mereka. Kita bisa bayangkan bagaimana perlakuan yang mereka lakukan kepada Nabi SAW. Sampai malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW menyampaikan, diminta oleh Rabbmu untuk mendatangimu apa yang kau minta. Jadi kita bisa membayangkan kondisi saat itu. Bisa jadi lebih dari apa yang sekedar ditulis di dalam teks-teks naskah sirah nabawiyah. Sampai pembelaan langit itu yang datang kepada Nabi SAW. Sampai kemudian malaikat penjaga bukit itu diperintahkan oleh Allah. Ya Muhammad, Tuhanmu mengizinkan. Kalau engkau mau, aku timpakan 2 bukit ini kepada mereka. Ini yang dimuliakan Allah. Tapi opsi itu nggak diambil Nabi. Maka Nabi SAW dalam hadisnya belum menyampaikan demikian. Likuli nabiyin da'watun mustabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Dan setiap nabi sudah menggunakan doanya itu. Wa qad ikhtaba'tu, dan aku simpan doa itu, tidak aku gunakan di dunia untuk jadi syafaat nanti buat umatku di akhirat. Maka semua penderitaan itu beliau pikul. Kenapa? Karena nanti yang dirasakan umatnya di akhirat lebih dari itu. Maka beliau simpan itu. Maka ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu an saat melihat Nabi dalam kondisi gembira, bersukacita, maka momen itu selalu dimanfaatkan oleh Ibunda Aisyah untuk minta sesuatu. Kemudian Ibunda Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, gitu kan, doakan diriku. Kemudian Nabi menyampaikan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhir. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada Aisyah untuk dosa-dosanya yang lalu dan untuk dosa-dosanya yang akan datang. Begitu bergembiranya Ibunda Aisyah mendengar doa itu, sampai kepalanya terjatuh di pangkuan Nabi SAW. Kemudian Nabi menyampaikan, wahai Aisyah, apakah itu membahagiakanmu? Ya Rasul, benar membahagiakanku. Apa yang disampaikan Nabi? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa doa itu adalah doaku untuk umatku setiap aku selesai sholat. Allahumma ighfir li ummati. Itu doa Nabi. Berapa kali kita baca sholawat, Pak? Setiap kita sholat.
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang baca salawat kepadaku 1 kali, Allah berikan dia rahmat 10 kali. Siapa yang baca salawat kepadaku 10 kali, maka dia berhak dapat syafaat. Siapa di antara kita yang setiap pagi istiqomah 10 kali baca salawat, sore hari 10 kali baca salawat? Padahal Nabi SAW sedemikian. Memohonkan ampunan untuk umatnya setiap beliau sholat. Maka di 2 ayat terakhir dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Di setiap kita sholat ada rukun yang harus kita baca, yaitu baca sholawat. Coba kalau nggak ada rukun baca sholawatnya, di minimal di tahiyat terakhir atau di tahiyat awal, ada baca sholawat di situ. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang latar belakang yang berikutnya yaitu kelanjutan Bai'atul Aqabah yang pertama dan kedua. Maka Waraqah bin Naufal belum menyampaikan apa yang dia dapati dari kitab-kitab sebelumnya. Di mana Waraqah menyampaikan itu adalah namus yang pernah diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu nanti. Bahwa sunnatul hayah gitu. Ketetapan hidup dan sunnatul dakwah, ketetapan dalam dakwah ini kebaikan, bahwa Rasul-Rasul itu diperlakukan sedemikian, demikian pula pengikutnya. Dan Waraqah, gitu, di usianya tua dia punya hubungan kekerabatan dengan Ibunda Khadijah. Gitu. Saat Nabi pertama mendapatkan wahyu, datang kepada Waraqah, menceritakan ini apa. Gitu. Itu sama seperti yang dulu diterima oleh Musa. Seandainya aku masih muda perkasa, seandainya aku masih punya umur, gitu, maka aku akan masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Gitu. Rasulullah bersabda, apakah mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, iya. Tak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kalau aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, pasti kamu akan aku bantu sekuat tenagaku. Itu awal-awal Nabi menerima wahyu pertama. Waraqah demikian. Seandainya aku masih ada umur untuk mengikuti dirimu, saat diusir aku akan membelamu. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diiringi turunnya surat Al-Ankabut. Ini adalah salah satu surat yang turun di akhir masa periode Mekah. Disampaikan oleh Imam As-Salabi di dalam bukunya. Ada 4 poin kalau kita kaitkan dengan konteks hijrah dalam surat Al-Ankabut. Yang pertama, sunnah adanya ujian dalam dakwah. Sudah jadi ketetapan, sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam berdakwah itu pasti ada ujiannya. Di ayat yang pertama, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka diberikan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allaha alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dari ujian itu dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka,
maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Dari ujian itu akan ketahuan mana yang kuat, mana yang tidak. Mana yang mukmin, yang benar imannya, percaya kepada Allah, mana yang ragu-ragu. Diawali dengan alif lam mim agar menjadi penarik atau perhatian, menarik perhatian. Salah satu bentuk tantangan Allah Subhanahu wa taala. Yuftanun berasal dari kata fatana, fitnah, yang secara bahasa dia bermakna imtihan, ikhtibar, ibtila. Ini mungkin bapak-bapak sekalian sudah paham artinya ya, kan udah belajar bahasa Arab ya. Gitu. Imtihan gitu. Kalau ustadz normal gitu kan. Ghadan imtihan gitu. Besok ujian. Nah, ujian pasti ada yang berhasil, ada yang enggak, tergantung persiapan. Yang menyiapkan insya Allah berhasil. Yang enggak persiapan gitu, ya gemeteran misalnya gitu. Kemudian bermakna ikhtibar, juga ibtila, ini satu makna. Secara akar fatana itu artinya melelehkan. Fatana zahab itu melelehkan emas agar emas itu menjadi murni. Sehingga perlu dibakar, diuji. Makanya ujian itu seperti tadi, untuk memurnikan. Maka seakar dengan kata fitnah. Apa saja bentuk fitnah yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman? Di antaranya adalah kezaliman dari pelaku kebatilan, sehingga seorang mukmin tidak mampu mendapatkan lagi orang yang melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fitnahnya. Sampai nggak ada lagi yang bisa melindungi kecuali Allah. Ada yang sedemikian gitu, mendapatkan kesewenang-wenangan, kezaliman dari pelaku kebatilan. Yang kedua, fitnah keluarga dan orang-orang yang dicintai. Ini juga menjadi ujian. Seorang mukmin takut kezaliman menimpa keluarganya sehingga kemudian membuatnya mundur dari kebenaran. Tidak sedikit yang demikian. Orang kuat diperlakukan seperti apapun kuat, tapi begitu keluarganya yang diperlakukan, tidak sedikit yang kemudian mundur dari al-haq, dari kebenaran. Ini juga bagian ujian, bagian fitnah. Fitnah gemerlapnya dunia, kemegahan hidup, berlimpahnya hiasan dunia, dan keharuman nama bagi ahli kebatilan. Sementara orang mukmin hidup sulit, terpuruk dan terhina. Ini juga fitnah. Kenapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya lebih sukses? Punya ini, punya itu, sedang orang mukmin enggak punya apa-apa gitu. Bahkan bisa jadi anak buahnya gitu, jadi bawahannya. Nah, ini ujian fitnah. Fitnah majunya negeri-negeri yang durhaka secara material, sementara negeri mukmin terbelakang. Sehingga kemudian orang-orang yang tidak kuat dengan fitnah ini, agar maju, tinggalkanlah Islam, ambillah sebanyak-banyaknya dari barat. Karena kalau kembali kepada Islam berarti kita mundur ke belakang. Padahal kalau kita lihat sejarah ke belakang, sejarah Islam semuanya gemilang dengan Islam. Mau ditarik dari sisi mana? 14 abad yang lalu. Kehidupan Rasulullah, berikutnya kehidupan Khulafaur Rasyidin, kemudian berikutnya kehidupan para khilafah gitu, dinasti-dinasti yang ada dalam Islam. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Andalusia. Sampai kemudian Islam sampai di Indonesia. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah ke belakang, semuanya kegemilangan Islam.
Fitnah terasingnya seseorang di lingkungannya saat berusaha menjalankan agama yang lurus. Islam itu dulu diawali asing, aneh. Badal Islamu ghariban. Dan nanti pun akan kembali aneh di tengah kehidupan ini. Orang istiqomah dalam agama itu aneh. Tapi tidak perlu khawatir karena Nabi sampaikan fatubalil ghuraba. Beruntunglah mereka yang terasing itu. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa itu ghuraba?" Yaitu orang-orang yang terus melakukan perbaikan di tengah kerusakan yang terjadi di tengah kehidupan. Itulah ghuraba. Orang yang terus melakukan reformasi, orang terus melakukan kebaikan. Menebar kebaikan di tengah semuanya membuat kerusakan. Orang-orang yang senantiasa masih memiliki harapan, memiliki optimisme di tengah semua orang sudah pesimis. Menyerah dengan kondisi yang ada. Itulah orang-orang yang terasing yang Nabi SAW sampaikan. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian fitnah nafsu dan syahwat. Nah, ini semuanya dijelaskan oleh Ustaz Said Qutb di dalam kitab Fidilalil Al-Quran. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ujian-ujian yang menimpa orang mukmin, yang menimpa Rasulullah dan para sahabatnya yang begitu berat, ternyata itu pun juga dulu dialami oleh orang-orang beriman sebelum mereka. Maka dikisahkan dalam satu hadis ketika sahabat Khabbab bin Al-Irt ketika punggungnya dibakar dengan besi panas sampai kemudian kulitnya meleleh kelihatan tulangnya oleh tuannya. Begitu beratnya yang dirasakan, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan untuk kami? Dan mengapa engkau tidak mendoakan kami? Bukankah doamu mustajab ya Rasulullah? Minta kepada Allah." Gitu. Langsung jadi. Maka sahabat bertanya seperti itu. Ketika mereka mengalami tekanan, mereka mengalami intimidasi, kondisi yang sedemikian. Apa sulitnya bagi Nabi untuk mengangkat tangan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selesai? Maka ini ditanyakan oleh para sahabat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kemudian menyampaikan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada di antara mereka yang digergaji pada tengah-tengah kepalanya hingga terbelah sampai kedua kakinya. Namun hal itu tidak memalingkan dirinya dari agama yang dipeluknya. Tetap beriman. Diperlakukan demikian. Yaitu siapa? Pengikutnya Ashabul Ukhdud. Kalau kita baca dalam surat Al-Buruj. Seorang penasihat raja yang dia buta, kemudian dengar ada seorang pemuda bisa menyembuhkan, mendatangi pemuda itu. Kemudian dikatakan, jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Akhirnya dia mau dan disembuh. Tapi diminta disembunyikan, raja yang mengaku Tuhan pada saat itu, siapa yang menyembuhkan kamu? Allah. Kemudian dipaksa, ada seorang pemuda yang mengajariku. Dia dibelah badannya oleh penguasa pada saat, tapi masih dalam keadaan beriman. Kemudian Nabi melanjutkan, namun hal itu tidak memalingkan. Ada juga yang tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Namun hal itu tidak menjadikannya berpaling dari agamanya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini sehingga seorang yang berkendaraan dari Son'a menuju Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Nanti akan tiba waktunya orang dari Son'a berjalan dari Son'a sampai Hadramaut Yaman, itu nggak ada yang mereka takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Binatang buas nggak mereka takuti, orang-orang jahat udah nggak ada. Nanti Islam akan sedemikian, memberikan rasa keamanan, rasa adilnya. Dan hanya mengkhawatirkan serigala atas kambingnya. Yang dikhawatirkan cuma itu, binatang-binatang serigala yang mungkin akan menerkam kambingnya. Yang lain itu nggak ditakuti kecuali Allah, karena kondisinya sudah sedemikian aman. Tapi kata Nabi, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian terlalu tergesa-gesa meminta kemenangan itu, meminta keberhasilan itu, padahal waktunya belum tiba. Ini sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian Nabi menguatkan kesabaran, mengajarkan bahwa yang mereka rasakan itu pun dulu dirasakan oleh orang-orang mukmin sebelum mereka. Sehingga kalau kita
Baca kisah Ashabul Ukhdud kan? Mereka kemudian tidak mau beriman, pilihannya cuma satu, murtad. Pilihannya dua, murtad atau kemudian masuk di parit yang dinyalakan apinya. Dan kezaliman sudah sedemikian. Sudah hilang rasa kemanusiaannya, sudah hilang semuanya. Maka kemudian para ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran, keingkaran itu satu agama. Ketika yang menjadi musuhnya iman. Ketika yang menjadi musuhnya Islam, itu menyatu. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ujian itu sungguh Allah akan memperlihatkan orang-orang yang imannya benar di antara mereka dari orang-orang yang imannya dusta. Dengan ujian itu akan terlihat. Dan di ayat lain Allah menyebutkan kata munafik, wala ya'lamannallaha alladziina amanu wala ya'lamannal munafikin, di ayat yang ke-11-nya. Kemudian yang ketiga, pesan poin yang disampaikan dalam kaitannya dengan hijrah yaitu perintah mendebat ahli kitab dengan cara terbaik. Karena nanti di Madinah akan ketemu ini. Karena di Mekah nggak ditemuin. Nanti akan di Madinah akan ketemu orang-orang Nasrani, akan ketemu orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah dibekali. Saat menghadapi mereka, maka hadapi mereka dengan cara yang terbaik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang lalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Nah ini pesan yang kemudian Allah memberikan bekalan kepada Nabi dan para sahabat sebagai awal-awal hijrah. Agar nanti berdialog dengan orang-orang ahli kitab, kalau ketemu berdialoglah dengan cara yang terbaik. Kecuali ahli kitab yang berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat sewenang-wenang. Dan sampaikan kepada mereka bahwa apa yang aku bawa ini, yang kami bawa sama seperti yang dulu dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun. Dikecualikan ahli kitab yang zalim, yaitu siapa? Yang ingkar dan sombong serta membangkang atau menampakkan permusuhan. Maka boleh menggunakan perkataan keras, kemudian sikap tegas kepada mereka. Tapi mereka yang bisa diajak dialog, maka ajalah dialog. Inilah Islam. Bukan ya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang malah memerangi dan menolak membayar jizyah nanti. Membayar upeti untuk memberikan keamanan. Kemudian yang keempat, poin yang keempat yang terakhir, yaitu persiapan jiwa untuk hijrah. Di ayat 56-nya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Ya ibadiyalladzina amanu, inna ardi wasi'ah. Bumi ini luas, tidak hanya Mekah saja, tapi ada bumi Allah yang lain untuk kalian bisa hijrah kemudian mendapatkan persemaian dakwah yang sehingga kalian bisa benar-benar beribadah kepadaku saja. Ayat ini mengobarkan semangat kaum mukminin yang berada di Mekah untuk hijrah. Bumi Allah luas dan tinggal di tempat yang penuh kerusakan dan selalu berada dalam gangguan orang bukanlah suatu hal yang benar. Maka hendaknya seorang berusaha mencari tempat untuk bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman. Nah ini saudaraku yang rahmati Allah, sebagai awal sebelum nanti Nabi SAW dalam proses hijrahnya ke Madinah, bahwa hijrah ini adalah perilaku yang juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, kemudian beberapa latar belakang hijrah yang dilakukan oleh Nabi, dan tujuannya demikian, bahwa ujian itu sudah menjadi sunatullah, dan ujian itu adalah
untuk memurnikan. Allah ingin tahu mana yang benar imannya dan mana yang dusta. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa kita bahas. Dari saya cukupkan, mungkin nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, astaghfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, silakan. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Ya memang kalau kita lihat dalam sejarahnya, jarak Nabiullah Ibrahim kemudian Nabi Ismail ke Rasulullah itu sangat jauh ya. Dan sudah banyak kemudian berganti generasi sampai ketika Nabi Ismail dan ibunda Hajar berada di lembah ditinggal Nabi Ibrahim sampai ketemu dengan satu kabilah dari Yaman yang kemudian mereka tinggal di situ, kemudian berkembang menjadi satu komplek lingkungan, kemudian membentuk masyarakat, dan Nabiullah Ismail menikah dari anak-anak kepala suku di situ. Sampai kemudian datang satu kabilah lain dari Yaman juga, yang mereka kemudian merebut hak untuk pengelolaan Masjidil Haram dan Mekah dan Masjidil Haram dan air Zam-Zam. Sehingga kemudian mereka merebut dan mereka mendapatkan kemenangan dalam peperangan itu. Dan suku yang datang kedua ini dia tidak tahu sejarah ketauhidan. Mereka tidak tahu sejarah ketauhidan, bagaimana dulu ajaran Nabiullah Ibrahim, bagaimana dulu ajaran Nabiullah Ismail. Maka sebagian sejarah kemudian mencatat masa-masa itu adalah masa-masa tauqifi. Masa-masa kekosongan kenabian. Karena wilayah Arab nggak ada nabi pada saat itu. Sampai kemudian suku pertama yang dulu ketemu dengan ibunda Hajar, begitu mereka terusir, sebelum mereka terusir itu mereka mengubur sumber air Zam-Zam sehingga sama-sama tidak menikmati. Baru kemudian sumber Zam-Zam itu ditemukan oleh kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib dalam mimpinya. Kemudian menggali dan keluarlah air Zam-Zam lagi. Jadi memang perjalanan sedemikian. Maka begitu di tengah mereka ada seorang pemuda yang mereka kenal jujurnya, lalu mengaku sebagai nabi, mereka nggak punya garisnya, nggak nyambung. Karena semua tradisi kenabian, tradisi musim haji yang diajarkan, tradisi ketauhidan yang diajarkan Nabi Ibrahim itu sudah hilang semua. Cara tawafnya, cara sa'inya, musim hajinya masih sama. Tapi cara peribadan itu sebagai bagian dari ibadah sudah hilang. Hanya menjadi komoditi. Hanya untuk mencari keuntungan secara ekonomi dan kekuasaan pada saat itu. Yang terjadi demikian. Maka ketika berbagai macam cara mereka tidak bisa membendung arus dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mencari sumber utamanya, yaitu beberapa tokohnya pergi ke Madinah. Ini ada anak saudara kami ngaku-ngaku sepertinya sebagai nabi. Kali ini yang punya terah kenabian ini
tandanya Nabi itu apa. Gitu. Makanya kepala-kepala pemimpin-pemimpin Arab datang ke Madinah tanya kepada orang-orang Yahudi. Kemudian mereka bertanya. Maka sebagian yang kemudian Allah bukakan hatinya menerima kebenaran itu. Maka kalau kita maknai, kenapa masih mereka mengingkari dakwah Nabi Muhammad? Bukan mengingkari nabinya, bukan mengingkari sosok Nabi Muhammadnya. Tapi mereka lebih menolak apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau secara sosoknya mereka nggak bisa mengingkari. Makanya sejahat-jahatnya orang kafir itu nggak pernah ngejelek-jelekin Nabi secara fisiknya dan ngejelek-jelekin Nabi secara keturunannya. Karena mereka tahu Rasulullah itu silsilah dahabiyah, nggak ada cacatnya. Dan mereka akui itu. Mau nyela fisiknya, akhlaknya nggak ada yang bisa dicela. Dari masa kecilnya nggak ada. Kalau kemudian mereka ada yang seorang ustadz kemudian cerita Rasulullah kecilnya gini gitu. Kalau mungkin kayak kita mungkin nyolong jambu juga gitu kan. Umbelen juga itu nggak baca sirah itu. Itu berarti nggak baca. Nggak usah sirah yang tinggi-tinggi lah. Berjanji, diba, nasar itu pun jelas di situ nggak ada cerita yang sampai seperti itu. Yang menjadi bacaan di masyarakat kita. Semuanya mulia isinya. Nggak ada satupun itu. Dan orang Arab tahu nggak bakal mencela Rasul. Maka mereka hanya mengatakan sahir. Gitu. Nabi Muhammad itu sahir. Gitu. Karena kata-katanya itu begitu mempengaruhi. Gitu. Majnun mengatakan demikian. Gitu. Dan lebih dari itu penentangan mereka ya sama. Gitu. Karena maka disebut kafir itu. Di antara sebabnya kenapa hijabnya banyak karena syahwat, karena kedudukan, karena popularitas, karena keangkuhan, kesombongan, ya, banyak. Keengganan untuk dipimpin gitu. Dan secara nurani mereka mengakui kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran ajarannya. Sehingga sampai kemudian mereka di awal-awal dakwah menawarkan kepada Nabi, ya sudahlah mau kita nggak usah musuhan. Gimana kalau kita bareng-bareng pas nanti kamu ibadah, kami ikut ibadahmu. Kemudian di lain waktu kamu ikut ibadahku. Artinya mereka tahu apa yang mereka yakini itu berbeda dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad. Dan dialog-dialog yang ada di dalam Al-Quran semuanya mereka nggak bisa bantu. Gitu. Dengan alasan-alasan yang mereka munculkan gitu. Kalau kamu jadi Rasul, kenapa bukan kami? Sampai kemudian mereka membuat teori masyiah, kehendak Allah. Ya Muhammad, kalau Tuhanmu menginginkan, kami nggak akan syirik. Kan ngomongnya gitu dialognya kalau kita baca Quran. Kan kami syirik ini emang dikehendaki sama Tuhan. Ini yang dimuliakan Allah. Maka terus demikian. Maka kalau kita baca ayat-ayat Makkiyah itu dialognya demikian. Penolakan yang mereka lakukan tidak penolakan pribadi Nabi, tapi apa yang dibawa Nabi. Nah, kenapa orang Madinah lebih menerima Nabi? Karena mereka selama interaksi dengan orang Yahudi mendengar langsung dari sumbernya. Maka ketika Nabi ketika remajanya diajak melakukan perjalanan dagang ke Syam sama pamannya Abu Thalib, kemudian ketemu pendeta rahib Wahaira. Kemudian di situ terlihat tanda-tanda kenabian, cuma tinggal satu. Kemudian ditanya, ini anakmu bukan? Bukan, saya nggak percaya. Karena semua ada pada diri Nabi tanda-tanda kenabian. Ini pasti bukan anakmu, ini bapaknya sudah meninggal sebelum lahir. Kemudian disampaikan, ajak pulang. Karena ini yang musuhin banyak nanti kalau gede. Yang musuhin banyak. Ini takut nanti orang Yahudi tahu, dia akan dibunuh. Ini yang dimuliakan Allah. Maka begitu orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, Yasrib tahu itu, dan sama seperti yang mereka ditakut-takuti orang Yahudi. Bahwa nanti kabilah-kabilah yang ada di Yahudi itu
mereka akan dipimpin nabi terakhir, dan mereka berharap bahwa nabi terakhir itu min sulalatihim, dari keturunan mereka Bani Israel. Ternyata bukan. Maka mereka dari karena mereka di beberapa kitab sebelumnya dijelaskan nanti nabi terakhir akan lahir di sekitar wilayah itu. Maka kemudian mereka melakukan eksodus, pindah ke wilayah sekitar Yasrib, agar mereka punya legalitas gitu, bahwa nabi itu dari keturunan mereka. Ternyata bukan. Gitu. Dari saudara seayah, beda ibu. Makanya penyakitnya orang Yahudi itu adalah hasad, dengki. Dengki itu kan sama saudara kan Pak ya, nggak sama orang lain kan. Dengki sama saudara. Maka diantara yang paling tidak disukai itu orang Yahudi dari Rasulullah, paling didengki itu ucapan salam. Raddus salam, menjawab salam. Artinya kalau orang muslim itu masih ngucapin salam sama yang lain, itu berarti nggak ada masalah. Masih ngedoain berarti. Jadi kalau masih ngejawab salam, itu yang paling disukai. Berarti nggak ada musuhan. Tapi kalau orang muslim satu dengan satunya udah nggak ngucapin salam, berarti musuhan. Iya nggak Pak? Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kenapa orang-orang Madinah itu lebih mudah menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berita-berita itu sudah sekian puluh tahun mereka dengar sebelum Rasulullah dilahirkan dari orang-orang Yahudi. Ini wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin Bapak sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Sudah maghrib, mari kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.